teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Afrilian Parukma dengan NIM 2405130061 dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. Hari ini saya bersama teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Meivaldi Arya Praditya dengan NIM 2406010040 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Nama saya Adinil Maulidi dengan NIM 2406010138 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Dari video ini, kami akan membahas isi dari bab 4 buku Quantum Learning Menata Pintas Lingkungan Belajar yang Tepat, karya Bobby DePorter dan Mike Hernaki. Bab ini membahas tentang bagaimana lingkungan belajar yang tepat dapat mempengaruhi semangat dan hasil belajar kita. Benar sekali, kita akan lihat bagaimana hal-hal sederhana seperti kata-kata positif, sertifikat penghargaan, atau bahkan suasana ruangan bisa mempengaruhi cara kita belajar. Jadi, yuk kita simak sama-sama, karena bisa jadi hal-hal kecil di sekitar kita justru punya dampak besar untuk meningkatkan kualitas belajar kita. Pertama, bab ini dijelaskan tentang pentingnya suasana nyaman. Kursi yang enak, pencahayaan yang pas, bahkan musik lembut seperti musik barok bisa membantu otak kita lebih rileks dan fokus. Selain itu, kata-kata positif yang ditempel di dinding seperti kutipan atau slogan juga bisa jadi pemicu semangat. Contohnya, kutipan dari Goethe, apapun yang dapat Anda lakukan atau ingin Anda lakukan, mulailah. Keberanian memiliki kecerdasan, kekuatan, dan keajaiban di dalamnya. Jadi, lingkungan mikro, ruang tempat kita belajar, sebenarnya bisa jadi sumber motivasi yang kuat. Selain kata-kata positif, penghargaan juga punya pengaruh besar. Sertifikat, piala, atau bahkan kartu ucapan dari teman bisa mengingatkan kita bahwa kita mampu dan pernah berprestasi. Lalu, buku ini juga menjelaskan perbedaan lingkungan belajar. Ada lingkungan yang memperkaya, yaitu lingkungan yang membuat kita tertantang dan akhirnya tumbuh jadi lebih kreatif serta mampu memecahkan masalah. Sebaliknya, lingkungan yang melemahkan akan membuat kita pasif, kurang bersemangat, dan sulit berkembang. Jadi, jelas lingkungan tempat kita belajar akan membentuk siapa diri kita. Ada penelitian menarik nih teman-teman dari Dr. Marian Diamond, di mana beliau meneliti seekor tikus yang hidup di lingkungan yang kaya akan stimulasi dan menemukan bahwa tikus yang hidup di lingkungan tersebut cenderung akan lebih aktif dan lebih pintar dibanding tikus yang hidup di lingkungan yang minim akan stimulasi. So, artinya otak kita pun akan berkembang menjadi lebih baik dan lebih pintar jika kita berada di lingkungan yang tepat. Ada juga aspek konsolidasi atau waktu jeda. Contohnya di Supercamp, di mana di setiap sesi belajar akan diberi waktu jeda. Karena otak cenderung akan menyerap informasi dengan baik di awal dan di akhir sesi belajar. So, jangan remehkan lingkungan dan waktu istirahat belajar karena keduanya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar kita. Dari bab ini kita bisa simpulkan bahwa lingkungan belajar yang positif akan memperkuat semangat, motivasi, dan daya ingat kita. Hal-hal kecil seperti menempelkan kata-kata positif di dinding, menciptakan ruang belajar yang nyaman, dan lingkungan yang kaya akan pengalaman, itu semua akan membantu kita menjadi belajar yang lebih baik. Jadi, mari kita ciptakan lingkungan belajar yang mendukung, baik di rumah maupun di sekolah. Ingat, lingkungan yang baik akan melahirkan pelajar yang hebat. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan tentang bab 4 buku Quantum Learning. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.